pemirsa, apa kabar dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali hadir menyapa Anda sekeluarga, tentunya dalam program kesayangan Anda, Doncast, bersama saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slam. Bang Don, tos dulu dong. Oh, tos. Harus ciri khas kita ini. Bukan. Sehat ya Bang ya? Sejak awal sampai sekarang, dari Sabang sampai Merauke. Iya dong, Miangas sampai Pulau Rote. Sampai Pulau Rote. Kan itu melewati kampung saya dan kampung Abang juga. Iya. Tapi kalau bicara kampung halaman Bang, ada negara yang kampung halamannya lagi terancam ini. Iya, gara-gara si Uncle Trump ini. Gimana Bang Don? Luar biasa, sampai kita lupa cerita tentang reshuffle. Iya. Lebih menarik cerita tentang Donald Trump. Kita bahas Trump dulu ya. Iya. Besok kita bahas reshuffle. Karena itu hari ini kita mau diskusi tentang gejolak di Timur Tengah, khususnya Iran dan Amerika Serikat. Yang kita tahu ya Bang Don bahwa USS Abraham Lincoln itu sudah merapat. Kalau tidak salah kita bicarakan itu 3 minggu lalu di sini. Betul. Ya. Cuman pada waktu itu saya tanya apakah ini gertak sambal apa bukan. Nyatanya sekarang sudah makin konkret. Makin konkret. Ada latihan tempur di sana. Itu dia. Ada kapal kapal induk USS Washington yang ada di situ. Yang ada di sana dan itu sudah mendekat. Dan itu berarti persis di luar pagarnya Iran. Betul. Nah pertanyaannya, kira-kira pecah senjata itu yang kita, kan kekhawatiran kita pada perang ini adalah mengundang sekutu-sekutu yang akan membuat perang itu jadi perang dunia yang ketiga. Jadi ada semacam keresahan publik tentang itu gitu. Karena nanti Iran akan mengundang sekutunya, ada Cina, ada Rusia, lalu kemudian ada NATO di belakang US, ada Israel di situ. Jadi dunia tidak lagi baik-baik saja. Ya, dan karena dunia lagi tidak baik-baik saja, tapi saya masih melihat ada satu anomali atau keunikannya Uncle Trump. Di satu sisi dia bicara tentang perdamaian untuk Gaza, di sisi lain, dia bicara untuk bagaimana ngancurin negara orang ini. Bang Don lihat gimana? Mas Faisal itu mengirim tulisan ke saya. Oh, oke. Abang udah kasih bocoran. Yang kemudian dia bilang, ini sih perdamaian dilakukan oleh anak-anak. Menarik. Makanya orang yang ngirim tulisan ke Bang Don itu harus bertanggung jawab ya. Iya. Kita ajak ngobrol. Tapi sebelumnya di sebelah kanan. Nah, tapi saya klarifikasi dulu. Ini bukan forum jurnalis ya Bang Don ya? Iya. Meski kita semuanya ini jurnalis di sini ya. Tapi kalau jurnalis yang menjadi narasumber, kita tidak perlu tanya apa-apa. Oke, karena beliau ini yang di sebelah kanan tahu apa ditanya. Sudah tidak asing lagi. Tapi kali ini beliau sebagai pakar politik luar negeri dan juga keamanan, Pitan Daslani. Bang Pitan, apa kabar? Baik, terima kasih Luar kesempatan. biasa, ketemu lagi setelah lama. Kami sama-sama ini kawan lama sama-sama. Iya betul. Ya, kemudian kami sama-sama tidur di Dili. Zaman Pope John Paul. Paus yang kedua. Paulus kedua ya. Oh iya. Jadi kami berdua dari situ. Itu masih Timur kan? Timur. Iya, belum Timur Leste kan? Oke, luar biasa. Lama sekali. Terima kasih Bang Pitan. Nah, sekarang nih orang yang bertanggung jawab tadi disindir Bang Don sudah terhubung melalui Zoom, yaitu jurnalis atau analis Timur Tengah, Faisal Assegaf. Bang yang Faisal. malah melintang di sana juga. Malah melintang di Timur Tengah. Apa kabar Bang Faisal? Selamat. Baik, alhamdulillah sehat. Sore, Pak Don, Bapak Pitan. Cuma Bang Don sebentar, aku mau komplain dulu nih. Karena biasanya kalau ngobrol soal Timur Tengah, Bang Faisal pakai jaket perangnya. Ini nggak pakai jaket perang hari ini. Kenapa tidak pakai jaket perang, Mas Faisal? Lagi dicuci. Wah, itu jawaban yang sangat bagus. Aku pikir jawabannya mau diplomatis gitu ya, ternyata ya ini realistis ya. Oke, Bang Don, kita harus ke jurnalis senior kawan Abang juga ini. Yang pertama ke Bang Pitan. Ya, Bung Pitan, ini kan cerita Amerika ini makin panas nih, sampai kemudian terasa bahwa apakah akan ada perang dan orang sudah merasa akan mendekati perang begitu. Tetapi kalau Anda mengamati, apakah akan benar seperti itu atau masih gertak-gertak gitu aja? Jadi begini, Mary Trump itu niece-nya Presiden Trump, ponakan ya. Mary Trump itu diwawancara, dia katakan bahwa kadang-kadang Presiden Trump itu tampaknya seperti istilahnya tuh deer in the headlights. Deer in the headlights itu rusa kalau kena senter lampu. Itu dia bukannya lari walaupun orang mau tembak, matanya kelihatan di situ. Kayak
Malah dia menatap balik. Gitu. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Seperti tidak bisa ngapa-ngapain, kaku di situ begitu. Ponakannya bilang begitu. Nah, ponakannya bilang bahwa Fred Trump, itu ayahnya Presiden Trump, itu meninggal karena Alzheimer, penyakit Alzheimer. Jadi dicurigai apakah betul orang tua satu ini juga kena begitu. Nah, ini pernyataan dari ponakannya sendiri. Ya, Ordal nih yang ngomong nih. Mary Trump. Memang kita lihat Presiden Trump ini kan begitu menjabat, dia ada wartawan yang dilarang meliput ke Gedung Putih karena masih nulis Gulf of Mexico. Harusnya Gulf of America menurut dia kan. Di Bredel, nggak boleh masuk sampai kamu tulis itu Gulf of America. Kemudian dia mau ngambil Kanada. Kanada nggak mau, ancaman nggak mau. Dia mau ngambil Greenland. Greenland nggak mau setelah kemarin ketemu dengan Sekjen NATO kan, Mark Rutte. Akhirnya dia melemah, tidak lagi gitu. Dan sekarang dia perlu bermain di mana lagi bermain. Nah, Venezuela sudah diambil kan begitu kan, minyaknya dikuasai semua sekarang. Jadi itu negara orang tapi minyaknya itu dibagi-bagi gitu. Jadi orang punya minyak dia bagi. Lucunya begini, alasannya dia masuk ke Venezuela waktu itu adalah karena katanya urusan narkoba. Venezuela untuk transshipment narkoba. Tapi begitu Maduro dibawa ke pengadilan, dia kumpul 24 konglomerat minyak terbesar di Amerika dan bagi-bagi coupling di Venezuela. Jadi alasannya untuk narkoba, tapi realisasinya minyak. Nah, beda. Nah, kemudian baru dia masuk ke ke Greenland. Akhirnya diblokir sama Sekjen NATO kemarin. Jadi akhirnya dia melunak, tidak jadi. Nah, dia kan butuh mainan. Nah, mainannya sekarang yang mainannya mahal sekali. Mainan bagi Presiden Trump adalah Iran ini. Dia ingin lanjutkan serangan Juni 2025 itu. Itu 12 hari serangan perang 12 hari itu, Operation Midnight Hammer. Itu ingin dilanjutkan dengan alasan bahwa Iran sampai sekarang walaupun sudah dibom tidak mau masuk lagi ke dalam perjanjian JCPOA nuklir deal itu. Nah, dengan alasan itu, jadi kalau selama Iran tidak mau masuk, maka dia akan cari alasan untuk menghajar lagi. Jadi bukan sudah selesai, dia akan menghajar lagi sampai membawa Iran itu sesuai dengan kesepakatan seperti Rusia yang ditembakkan seperti gitu. Pakai senter lalu kemudian tidak berkutik, bengong. Nah, jadi bagi Iran begini, bagi Amerika itu sebenarnya ada 3 masalah besar. Yang pertama adalah masalah demonstrasi di Iran itu urusan dalam negeri Iran. Itu bukan urusan Amerika. Tetapi dia provokasi. Tapi dia ingin katakan kalau masih membunuh dia akan masuk dan hajar, dan katanya dia memprovokasi supaya pemimpin tertingginya kabur atau cari suaka dan segala macam. Tapi itu urusan dalam negeri karena ketegangan ini muncul ini kan 2 di Iran ini. Satu adalah urusan dalam negeri, faktor dalam negeri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, ini yang saya mau taruh dalam bingkai yang benar. Faktor dalam negerinya begini. Bukan baru kali ini terjadi demonstrasi sebesar ini di Iran ya. Sebenarnya masa pemerintahan Ayatollah Ali Khomeini dulu, Ayatollah Khomeini dulu itu berjalan secara mulus itu 20 tahun pertama. Dari 79 sampai 99 itu mulus pemerintahannya. Tapi mulai 99 itu muncul demonstrasi pertama di kampus-kampus. Itu mahasiswa menuntut kebebasan. Kemudian tahun 2009 itu juga masyarakat turun ke jalan memprotes hasil pemilu. Kemudian tahun 2017 dan 2018. 2018 itu gara-gara harga minyak naik, harga barang ikut naik, daya beli turun, jadi ribuan orang turun demonstrasi ke jalan-jalan. Lalu pemicu terbesar itu 2022, Masya Amini, gadis 22 tahun, dia pakai jilbab, tapi ada berapa helai rambutnya terlihat ditangkap sama polisi moral, digebukin, lalu masuk rumah sakit, ditahan sama polisi moral di dalam rumah sakit Teheran, dan meninggal dengan alasan katanya sakit jantung. Tapi keluarga mengatakan bahwa ada bekas-bekas penyiksaan. Sehingga itu yang memicu antipati daripada kaum perempuan turun ke jalan macam-macam gitu. Nah, yang terakhir sekarang yang besar-besaran ini. Yang terjadi sekarang ini memang ini parah karena memang mata uang rial itu kan jatuh sekarang
1 rial, $1 itu sama dengan jutaan lah, pokoknya 1 juta sekian. 1,5 juta. Iya. Kita kan 17.000 ya. Iya, jauh sekali ya. Dia 1,5 juta gitu. Dan kalau kita lihat depresiasi mata uang real itu dari 79 sampai 2026 itu sudah terdepresiasi sebesar 20.000%. 20.000%. Jadi sangat jauh perbedaan. Itu membuat uang tidak punya nilai sehingga pedagang-pedagang putus asa kan, mereka tutup toko, turun lalu ikut-ikut demo. Artinya kalau Anda lihat sekarang ancaman Donald Trump untuk menyerang Iran sekarang ini serius sekali. Ya, jadi saya tingkatkan faktor pertama adalah faktor dalam negeri tadi. Itu urusan internal mereka. Apakah terjadi pergantian pemimpin atau tidak itu bukan urusan Amerika, bukan urusan negara lain, itu urusan kedaulatan daripada rakyat setempat menentukan pemimpinnya. Nah, faktor kedua adalah urusan eksternal yang tadi ini. Kenapa jadi Amerika itu kok begitu dimusuhi sama Iran? Kenapa? Kita mesti cari tahu apa sebabnya. Rupanya setelah saya lihat, penyebabnya itu adalah mereka bertikai soal interpretasi terhadap perjanjian JCPOA. Itu ditandatangani 14 Juli 2015. Itu ditandatangani. Waktu ditandatangani itu presidennya masih Barack Obama. Iya. Nah, kemudian Barack Obama diganti oleh Donald Trump masa jabatan pertama. Ya. Jadi waktu JCPOA itu ditandatangani, itu ada 5 negara anggota tetap 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan, itu negara nuklir semua, ditambah Jerman dan Uni Eropa. Nah, isi perjanjiannya waktu itu intinya adalah Iran itu diizinkan mengembangkan uraniumnya itu sampai kurang dari 300 kg dan batas pengayaannya itu tidak boleh lebih dari 3,67%. Itu yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik dan segala macam kesehatan. Itu kesepakatannya. Nah, kalau itu Iran memenuhi kesepakatan itu, maka Amerika akan cabut semua sanksi yang sudah dijatuhkan kepada Iran dan negara Barat. Nah, ini kayak kucing dengan telur dan ayam, mana duluan gitu. Apa yang terjadi setelah ditandatangani itu, dan itu itu bukan perjanjian, itu kesepakatan. Semacam MOU begitu. Bukan agreement, kesepakatan saja, kesepakatan kayak MOU ya. MOU, understanding ya. Kesepakatan ini meskipun hanya levelnya itu seperti MOU, kesepakatan, tapi di-endorse oleh Dewan Keamanan PBB. 1 minggu setelah disepakati, langsung di-endorse oleh Dewan Keamanan PBB dengan resolusi 2231. Nah, isinya adalah Iran harus tetap konsisten pada di bawah 300 kg dan tidak boleh lebih. Nah, biang keroknya kenapa Iran diserang bulan Juni lalu? Itu karena ada 3 laporan dari International Atomic Energy Agency yang mengatakan bahwa pengayaan uranium itu sudah melampaui 60%. Kesepakatan ya. Nah, teringat kita bagaimana Irak diserang. Dulu dan ternyata terbukti tidak ada. Menurut mereka narasi mereka adalah pada saat itu sudah 408,6 kg uranium yang diperkaya sudah sampai 60%. 60% itu dia hanya butuh 2 bulan untuk naik jadi 80%. Kalau 80% dengan 400 kg itu sudah bisa buat 4 bom yang lebih dahsyat dari bom Hiroshima. Nah, sekarang kita pengen lihat dari itulah alasannya kenapa Amerika dan Israel memusuhi Iran. Tapi dari kacamata Iran sendiri, saya harus tanya ini WNI yang setengah Iran nih. Bang Faisal, kalau melihat apakah memang Trump ini sebagai betul-betul ancaman yang akan pecah perang di sana atau ada aspek lain, Bang Faisal? Ya, kalau saya lihat begini ya. Saya agak berbeda dengan Pak Titan. Jadi kalau menurut saya permusuhan ini dipicu sejak kemenangan revolusi Islam Iran 1979. Ketika rezim Mullah akhirnya mendeklarasikan anti-Zionis. Kalau anti-Zionis kan berarti anti-Amerika. Nah, Iran bukan sekedar deklarasi doang, tapi mereka membuktikan mereka mendanai, membantu pendirian, melatih, mempersenjatai milisi-milisi untuk melawan Israel. Pertama kan Hizbullah tahun 1982, kemudian Hamas 1987. Di Yaman juga ada Al-Husyun, itu juga dapat dukungan dari Iran juga. Jadi ya buat Amerika harus dipakai segala cara, apapun itu propagandanya untuk memojokkan Iran. Ini kan propaganda nuklir itu kan dari 2002. Kalau Amerika mau istilahnya benar-benar jujur soal nuklir, tudingan ini, harusnya Israel yang lebih dulu
ditekan untuk tidak melakukan program nuklir. Saya pernah mewawancarai salah satu pembocor nuklir Israel, yaitu Mordechai Vanunu. 2004 saya wawancara. Ketika dia keluar dari penjara, waktu itu Mordechai Vanunu itu bilang, waktu dia bekerja aja di sana, itu Israel sudah memproduksi 200 bom nuklir. Artinya apa yang dilakukan Amerika mirip dengan Amerika dari 2002 itu mirip yang dilakukan oleh George Walker Bush dengan Tony Blair ketika menuding Saddam Hussein untuk memproduksi senjata pemusnah massal, tapi tidak pernah terbukti. Iran kan sudah bekerja sama, tim inspeksi IAEA dikasih kesempatan untuk datang, tapi Amerika tidak pernah menekan Israel untuk mengizinkan tim inspeksi dari IAEA untuk datang menginspeksi reaktor nuklir di Mona. Jadi apa yang dilakukan Amerika sejak 2002 sampai sekarang yaitu salah satu propaganda untuk memojokkan Iran, karena Iran memang anti-Zionis, ya sekaligus anti-Amerika. Jadi sebenarnya Bang Faisal, apapun alasannya ya suka-suka Trump aja lah ya. Ya, jadi istilahnya dibikin alasan itu sendiri. Karena Iran ini benar-benar ancaman. Dari semua negara yang pro-Palestina, cuma Iran yang anti-Zionis. Negara Muslim maksud saya ya. Dari semua negara Muslim semua pro-Palestina. Tapi yang anti-Zionis kan cuma rezim mullah di Iran. Sekarang kalau kita lihat itu ya Mas Faisal, ini cerita. Orang kan menunggu ini. Perang jadi enggak gitu. Kalau Anda mengatakan bahwa itu akan terjadi, apa indikator yang terlihat, dan kalau tidak terjadi, itu indikatornya apa? Kalau saya lihat ini ada semacam perang urat saraf ya, ketika Trump memindahkan kapal perang, kapal induknya USS Abraham Lincoln ke Timur Tengah, ke laut Mediterania kalau tidak salah. Ya sebenarnya begini, kalau kita mau lihat ya, kemungkinan itu selalu ada. Karena pertama Trump sudah menyatakan, dia terang benderang dia bilang bahwa dia tidak lagi menghormati hukum internasional. Dia tidak butuh lagi hukum internasional. Artinya itu membuka peluang Trump untuk melakukan serangan militer ke Iran. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah Trump berani memutuskan untuk menyerang Iran? Karena kita lihat ketika perang 12 hari Juni tahun lalu, Iran berhasil meluluhlantakkan ibu kota Tel Aviv dan kota Haifa di Israel. Mungkin kalau Amerika tidak masuk waktu itu, ya mungkin kerugian yang dicapai Israel jauh lebih besar. Nah, apakah ini nanti perang bisa skala besar? Ya itu tergantung apakah Trump memutuskan serangan militer skala terbatas, apakah serangan militer langsung menargetkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Tapi menariknya Bang Don ya, Bang Faisal, ini kan sebenarnya keuntungan juga nggak sih dari internal dalam negeri Iran? Dia memerlukan sebuah isu untuk membangkitkan nasionalisme masyarakatnya di tengah urusan dalam negeri soal ekonomi yang lagi bertubi-tubi ini, Bang Faisal. Ya memang demo kemarin itu kan demo dipicu seperti kata Pak Pitan tadi, ambruknya nilai tukar rial terhadap dolar Amerika Serikat. Itu, nah pertanyaan, kalau saya melihatnya dari sisi lain, Amerika maupun Israel akan memanfaatkan apapun situasi internal atau apa sih istilahnya momentum ketegangan politik di Iran untuk memojokkan terus Iran bahwa terjadi pelanggaran hak asasi, warga sipil dibunuhi. Tapi Trump lupa, dia di dalam negeri di Minnesota juga ada kasus. Kan juga sudah ada warga sipil di Amerika yang demo anti undang-undang imigrasi juga menjadi korban jiwa di sana. Namanya jadi juga anak nakal bicara perdamaian. Iran sedikit banyak akan dipakai oleh Amerika maupun Israel untuk memojokkan Iran di mata dunia internasional. Nah, Bu Pitan, itu saya ingin tahu betul ya, ultimate goal-nya ini karena sejarah masa lalu kah, atau ada sesuatu yang ke depan itu betul-betul menjadi ultimate goal dari Donald Trump atau Amerika? Kenapa sampai yang harus terjadi begini? Jadi begini, masalah yang terjadi itu sebenarnya masalah ketidakadilan internasional. Makanya saya selalu katakan yang terjadi sekarang ini adalah bencana hukum internasional. Karena begini, kenapa Amerika itu tidak mau Iran punya senjata nuklir? Karena Amerika takut kalau Iran punya senjata nuklir, Israel musnah. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, kenapa ada 9 negara di dunia yang boleh punya senjata nuklir, tapi kenapa Iran tidak boleh? Kan pertanyaan orang kan begitu. Jadi begini, 1 Juli 1968 itu ditandatangani apa yang disebut NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty. Indonesia sendiri waktu itu zaman Adam Malik
menugaskan duta besar kita di Moskow, London, dan Amerika untuk menandatangani perjanjian itu. Nah, perjanjian itu diinisiasi oleh Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Inggris. Tambah 40 negara lainnya waktu itu. Nah, tetapi Pakistan tidak mau ikut, India tidak mau ikut, ya toh, karena apa? Karena waktu itu mereka masih mengembangkan senjata nuklir. Nah, tidak adilnya begini. Itu perjanjian NPT itu mengatakan bahwa tidak boleh menyebarkan senjata nuklir, tidak boleh mentransfer teknologinya kepada senjata nuklir, dan negara nuklir tidak boleh membantu negara nuklir punya senjata nuklir. Nah, pengecualiannya adalah, jadi waktu itu India dan Pakistan bilang, loh, kenapa kami nggak boleh, kalian boleh? Nah, lalu senior officialnya itu masukkan di dalam notanya itu bahwa negara-negara yang sudah melakukan tes nuklir sebelum 1 Januari 67 dikecualikan dari perjanjian itu. Nah, jadi mereka boleh mengembangkan, tapi yang lain tidak boleh. Nah, itu tidak adilnya perjanjian NPT itu. Itu sebabnya tahun 2017 itu di sidang umum PBB digulirkan proses yang menghasilkan namanya Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW. Termasuk Ibu Retno waktu itu ikut menandatangani. DPR meratifikasinya itu 2024 kemarin. Nah, itu total melarang produksi senjata nuklir, tidak boleh. Nah, masalahnya tidak adilnya adalah hanya 9 negara yang boleh punya senjata nuklir. Yang lain tidak boleh, termasuk Iran tidak boleh. Indonesia kita sudah tekan tidak boleh gitu. Nah, tapi kenapa jadi pertanyaan sebenarnya itu yang menghasut bahwa Donald Trump serang ya, itu adalah laporan daripada International Atomic Energy Agency itu. Laporan ini hanya dia yang bisa mengauditnya, tidak bisa diaudit oleh orang lain lagi. Jadi kalau dia bicara kemana ya orang ikut saja begitu kan, tidak ada opinion ketiga tentang laporan ini. Namanya orang kuat. Orang kuat. Padahal duta besar Indonesia duduk di dalam dewan kehormatannya di situ. Nah, jadi, tapi kalah kuat. Tapi tidak kuat melawan yang lain-lain. Makanya saya selalu katakan begini, dunia akan selamanya tidak adil dan negara yang lemah akan selalu ditekan untuk menjalankan agenda daripada negara-negara yang punya senjata, punya modal, dan punya pengaruh. Betul. Itu yang terjadi sekarang. Tapi sekarang kita harus kuat-kuatin dulu karena diskusi kita masih panjang. Kita rehat dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa Downcast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamet. Dan kami juga berdua tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton setia Downcast sejak episode pertama sampai hari ini yang menyaksikan bukan hanya di layar Nusantara TV Bang Don, tapi banyak yang di channel YouTube kita. Ya, jangan lupa like, share, subscribe. Ya, oke, kita lanjut. Kita bahas Timur Tengah, tapi Gaza juga perlu, Bang. Iya, kenapa ini menjadi peristiwa paling akhir malah. Bagaimana Donald Trump membentuk Gaza Peace Board. Dan itu sangat menarik karena melibatkan 60 negara, dia minta ikut di situ. Tapi yang paling menarik itu tadi, Donald Trump itu perang kemana-mana, lalu kemudian sekarang menjadi damai. Saya ingin tanya dulu ke Mas Faisal ini bagaimana cerita tentang ini nih? Anda lihat. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ya lembaga ini sebenarnya tidak pantas dimasuki oleh negara manapun. Termasuk Indonesia. Indonesia masuk tuh. Termasuk Indonesia. Jadi ketika Trump meluncurkan ini di Davos Kamis pekan lalu itu kan setelah dia menangkap Nicolas Maduro. Setelah dia mengancam akan mengambil Greenland, mengancam akan menyerang Iran. Jadi aneh, ada tukang bikin onar, bikin lembaga namanya Dewan Perdamaian. Itu kan kontradiktif. Nama lembaga dengan Trump itu kan nggak pantas. Satu tukang onar tapi bikin lembaga namanya Dewan Perdamaian. Itu satu kenapa nggak pantas dimasuki. Yang kedua adalah lembaga ini lebih diktator daripada Dewan Keamanan PBB. Dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, 5 punya hak veto. Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, dengan Cina. Nah, di Dewan Perdamaian ini cuma Trump yang punya hak veto. Itu kan sangat diktator. Kan paling tidak berhentilah kekerasan dan peperangan yang terjadi di situ begitu. Ini pikiran awam ya.
Bagaimana, Mas Segaf? Ya, keanehan pertama begini, Pak Don. Keanehan pertama adalah dalam Dewa itu kan mandatnya adalah melucuti senjata Hamas dan demilitarisasi Gaza. Ini aneh. Ketika Indonesia, presiden dari Indonesia, negara yang pernah mengalami penjajahan, ikut dalam proyek untuk memaksa kelompok pejuang di Palestina menyerah. Itu satu. Keanehan kedua, Dewan Perdamaian ini adalah tidak pernah merekomendasikan. Ini kan pembentukan Dewan Perdamaian sesuai 20 poin proposal Trump. Tidak pernah merekomendasikan untuk memberikan sanksi kepada Israel sebagai pelaku genosida. Malah proyek rekonstruksi itu harus dikerjakan bareng-bareng. Sedangkan Israel tidak punya tanggung jawab untuk proyek rekonstruksi di Gaza. Nah, itu keanehannya. Oke. Bung Peter, ya, apa komentar Anda tentang itu? Kalau saya membaca teks daripada charter Board of Peace itu ya, ada banyak catatan saya tentang Board of Peace charter itu ya. Jadi begini, charter Board of Peace itu dikeluarkan, ditunjukkan di Davos kemarin, Davos. Itu berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1803 tanggal 17 November 2025. Itu banyak sekali kelemahan di dalam resolusi. Jadi kalau saya mau persalahkan, sebelum saya lihat ini Dewan Perdamaian ini, justru Dewan Keamanan PBB ini perlu saya persalahkan. Gitu. Kenapa? Pertama, dengan memberikan otorisasi Security Council, Dewan Keamanan, kepada satu lembaga yang belum jelas pembentukannya ini untuk membentuk satu pasukan antar bangsa masuk di satu wilayah perang, itu melanggar piagam PBB. Jadi tanpa sadar Dewan Keamanan PBB melanggar piagam PBB karena hanya dia yang diberikan otorisasi ya untuk merekomendasikan kepada menyetujui rekomendasi daripada Sekjen PBB dan Majelis Umum PBB untuk minta kepala-kepala negara mana yang mau menyumbang pasukan kayak pasukan Baret Biru itu atas persetujuan parlemennya. Prosedurnya kan begitu. Tapi ini dia lepas tangan, dia berikan otorisasi kepada Board of Peace. Ini ada 3 struktur sebenarnya. Di level atas itu Board of Peace itu semacam kepala negara semua. Kemudian di bawahnya itu ada Board of Executive Board, itu tingkat Menteri Luar Negeri. Kemudian di sampingnya itu ada International Stabilization Force, ISF. Nah, yang kacau nanti di ISF ini menunjuk negara-negara ini untuk mengirim pasukannya ke situ. Apa dasar hukumnya? Tidak ada dasar hukumnya. Tidak ditulis di dalam piagam PBB. Salah ini Dewan Keamanan PBB, kenapa kekuasaan dia dilimpahkan kepada dewan yang belum jelas bentuknya seperti apa? Cuci tangan kali Dewan Keamanan? Tidak jelas ini dewan apa namanya itu Board of Peace ini seperti apa makhluk ini, kan kita belum lihat. Ya toh? Jadi sebenarnya salah Dewan Keamanan PBB itu, seharusnya dia blokir, tidak boleh dirikan dewan seperti itu. Karena apa? Negara-negara yang menyumbang pasukan ke pasukan perdamaian itu hanya bisa pergi di bawah bendera PBB. Bayangin kalau TNI pergi berhadapan dengan tentara Israel, apa tidak perang baru di situ? Kan repot itu. Dan tidak mungkin tentara Indonesia akan pergi ke sana kalau tidak di bawah bendera PBB. Bung Pitan, yang saya dapatkan informasinya kan salah satu syarat itu kan negara-negara ini memberikan sumbangan sukarela. Yang disebut sebagai jumlahnya itu masing-masing 1 miliar dolar. Nah, ini jadi itu begini, sama dengan 16 triliun. 17 triliun sekarang. 17 triliun sekarang. Jadi begini, sebenarnya begini. Bukan uang kecil. Kalau kita teliti butir 6 daripada Charter Board of Peace itu, sebenarnya urusan pembiayaan itu menjadi tanggung jawab Bank Dunia. Ditulis di situ Bank Dunia. Jadi yang akan kalaupun jalan Board of Peace ini, maka pembiayaan untuk rekonstruksi Gaza itu berasal dari 2 sumber. Satu dari Bank Dunia, karena itu yang ditulis sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Satu dari Bank Dunia, yang satu lagi dari trust fund yang dibentuk oleh negara-negara yang mau menyumbang. Yang mau menyumbang. Yang tadi disebut termasuk 16 triliun itu. Yang mau menyumbang. Nah, tapi 1 juta dolar itu nomor 1 itu adalah 1 miliar dolar itu bukan iuran anggota. Itu adalah sumbangan sukarela bagi negara yang mau. Yang kedua, di Board of Peace itu
keanggotaan tidak mengikat. Kita bisa masuk hari ini dan keluar hari ini bisa. Karena uang tidak kembali toh? Tidak kembali. Jadi kita masuk hari ini kita keluar pun bisa karena tidak ada ketentuan yang mengikatnya. Apalagi tentang pembiayaan. Hanya disebutkan di situ bahwa negara yang pada tahun pertama memberikan kontribusi $1 miliar, keanggotaannya akan diperpanjang setelah tahun ketiga. Kalimatnya bilang begitu. Tapi tidak ada pemaksaan, tidak ada kewajiban untuk masuk dan tapi bayar. kan kalau dilihat ya, ini mungkin orang mengambil benefit untuk rekonstruksi. Betul. Di sana. Sasarannya ke sana. Ini kan ada uangnya untuk sasarannya ke sana. Yang ada duitnya kan di situ sebenarnya. Ini bicara proyek properti sebenarnya sasarannya ke sana. Nah, Presiden Trump kan pengusaha. Tapi sebenarnya Bang Faisal, yang mendapat manfaat besar dari Gaza Board of Peace ini sebenarnya Trump kah dari aspek bisnis, properti, dan lain-lainnya, atau secara tidak langsung sebenarnya di masa depan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Gaza? Anda melihatnya seperti apa, Bang? Yang pertama ya, kalau selama Hamas masih ada di Gaza, kan ini kan proyeknya Trump sama dengan Netanyahu tujuannya, bagaimana melenyapkan Hamas. Karena makanya kemarin Trump bilang bahwa tahap selanjutnya adalah memaksa Hamas melucuti senjata atau menyerah. Netanyahu juga bilang seperti itu. Artinya Board of Peace ini dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan Israel yang selama 2 tahun tidak bisa mengalahkan Hamas. Dan ini yang ironisnya adalah Trump berhasil menggait negara-negara Muslim. Ada Indonesia, ada Turki, Qatar, Arab Saudi. Itu seolah-olah menjadikan bahwa apalagi kalau misalkan Netanyahu sudah menyatakan akan masuk. Tiba-tiba dalam rapat itu Presiden Prabowo, terus Raja Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, kemudian bersama Netanyahu ada dalam ruang sidang. Itu kan seperti menormalisasi relasi antara pemimpin Arab dengan Muslim dengan Perdana Menteri Israel. Dan ini isunya sangat sensitif. Jadi Dewan Perdamaian ini mereka tidak bicara bagaimana tentang solusi 2 negara. Seperti yang disampaikan Jared Kushner, hanya bagaimana mengembangkan Gaza, menguntungkan secara ekonomi, tidak bicara bagaimana misalkan solusi 2 negara, bagaimana Gaza dicabut blokadenya yang diterapkan Israel sejak 2007. Jadi benar-benar ini Dewan Perdamaian ini adalah untuk mengakomodasi kepentingan Israel. Makanya saya bilang Trump itu adalah presiden Amerika paling berjasa kedua setelah Harry S. Truman. Harry S. Truman itu kan mengakui berdirinya negara Israel 11 menit setelah dideklarasikan oleh David Ben-Gurion. Nah, Trump bikin sejarah dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, baik barat maupun timur. Dilanjutkan dengan pemindahan kedutaan besar dari ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem. Nah, Trump ingin menciptakan sejarah ketiga, bagaimana memaksa atau melenyapkan Hamas. Itu kan sejarah. Sampai kelompok pejuang Palestina sudah menyerah dan tidak lagi mengancam keamanan Israel. Kalau lihat begitu kan ini tidak layak disebut sebagai sebuah board untuk perdamaian, tapi lebih pada sebuah board untuk rekonstruksi Palestina. Ya, sebenarnya arahnya ke sana. Kalau damai belum tentu, karena begini, di dalam 13 butir daripada Board of Peace Charter itu tidak ada kata Palestina di situ. Bagaimana ini? Kita mau Gaza. Katanya mau mendamaikan Palestina, mau merekonstruksi Gaza, tapi tidak ada kata Palestina dalam seluruh naskah itu. Seluruh naskah itu tidak tertulis. Nah, seluruh naskah itu tidak ada kata Palestina. Tapi lucunya begini, ada satu klausul yang mengatakan bahwa kepada tentara Hamas yang mau meletakkan senjata akan diberikan amnesti. Hanya kepada yang mau meletakkan senjata. Berarti tidak mengikat. Boleh menyerah, boleh tidak. Kan begitu kan? Jadi tidak jelas itu klausulnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah suatu perjanjian internasional itu baru diakui apabila pihak yang bertikai itu terlibat. Pihak yang punya kepentingan itu terlibat. Palestina maksudnya. Nah, mulai dari konferensi di Mesir sampai pembentukan Board of Peace ini, Hamas kan tidak terlibat di dalamnya. Dan di dalam pembentukan pemerintahan baru nanti yang katanya mau dibentuk di Gaza itu dia kalimatnya Donald Trump, ada Presiden Trump adalah mengambil teknokrat
apolitik, dia kalimatnya begitu, apolitik dan non Hamas. Nah, bagaimana caranya? Itu sama seperti kita gimana caranya itu? Iya. Itu sama dengan ngerumpi tetangga, tapi tidak dilibatkan kan? Nah, bagaimana caranya Hamas masih ada di situ, terus tiba-tiba datang orang lain bentuk pemerintahan di situ yang tidak boleh kamu terlibat, apa dia diam? Padahal ultimate goal-nya itu kan kalau mau berlaku adil. Kan semua harus terlibat. Itu kan harus, ini bicara soal two-state solution. Kan gitu kira-kira ya? Semua harus terlibat. Itu baru kan? dianggap adil. Nah, gitu. Semua harus terlibat. Nah, saya kembali lagi kalau kebetulan Bung Dian bicara two-state solution. Ini ada bahayanya begini. Ada 2 RUU yang sudah masuk ke DPR-nya Israel, Knesset, yang akan membatalkan rencana two-state solution itu. Itu bahayanya. Kenapa? Karena yang pertama itu dimajukan oleh Bezalel Smotrich, itu yang sekarang jadi Menteri Keuangan yang mendanai pemukiman di tepi barat itu kan. Itu memberikan izin kepada penduduk di Israel untuk boleh membeli tanah seluas-luasnya di sana. Padahal membeli tanah di sana itu hukumannya mati. Siapa yang menjual tanah itu berarti dia berkhianat kepada negaranya, mati. Jadi dia memberikan izin Israel akan bisa beli tanah di tepi barat. Orang Israel boleh beli tanah di tepi barat. Jadi bukan atas nama negara Israel. Orang Israel. Jadi artinya penduduknya kan meluas kan. Nah itu rencananya Bezalel Smotrich yang Menteri Keuangan. Yang kedua itu resolusi yang dimajukan oleh anggota Knesset yang namanya Moshe Solomon. Moshe Solomon itu mengajukan bahwa tidak ada yang namanya tepi barat. Yang ada adalah Yudea dan Samaria. Jadi mereka tidak pakai lagi istilah tepi barat di situ, tapi Yudea dan Samaria. Artinya dia memakai peta. Ini kalau di Bible itu peta perjanjian lama. Bukan peta hukum internasional. Dan tujuannya adalah supaya mengambil alih wilayah tepi barat. Tepi barat itu kan sebesar Pulau Bali sekitar gitu. Dan yang murni dikuasai oleh otoritas Palestina itu cuma 18%. Wah, ini menarik sekaligus bisa. Jadi kalau sudah lolos jadi undang-undang, itu kan nggak bakalan two-state solution. Tidak akan bisa terjadi karena undang-undang. Udah jadi undang-undang. Dan Amerika pasti tahu itu dong. Ini yang harus diblokir, jangan sampai terjadi. Bang Faisal, komentarnya gimana ini? Kalau saya sih dari dulu nggak percaya ya bakal ada negara Palestina. Jadi Anda negeri awang-awang ya. Solusi 2 negara kan itu pertama adalah solusi yang menunjukkan pertama para pemimpin Arab dan Muslim tidak jujur, serius dan solid dalam bela Palestina. Yang kedua itu menunjukkan kecuali Iran ya. Iran bukan. Kalau Iran ya minimal masih ada usaha yang konkret lah. Kalau yang lain cuma usaha di meja perundingan. Terus yang kedua, ini menunjukkan para pemimpin dunia sebenarnya udah frustasi. Bagaimana nyelesain isu Palestina? Karena kita kejauhan berbicara tentang solusi 2 negara, sedangkan blokade terhadap Gaza aja, para pemimpin Arab dan Muslim nggak bisa paksa Israel mencabut itu. Terlalu jauh bicara tentang negara Palestina, tapi para pemimpin Arab dan Muslim nggak bisa memaksa Israel merobohkan tembok Berlin di tepi barat, tembok pemisah. Jadi terlalu jauh bicara soal kemerdekaan Palestina, tapi para pemimpin Arab dan Muslim tidak bisa memaksa Trump mencabut kembali pengakuan atas Yerusalem Barat dan Timur sebagai ibu kota Israel. Belum lagi bagaimana permukiman-permukiman ilegal di tepi barat yang melanggar hukum internasional. Nah, kalau tadi bicara misalkan bahwa Prabowo bicara tentang bahwa kita masuk Dewan Perdamaian untuk membantu perdamaian di Gaza. Ini sebenarnya konsep perdamaian itu konsep perdamaian yang salah. Kenapa? Ketika kelompok pejuang disuruh berdamai dengan penjajah, ya mereka tidak akan pernah bisa merdeka. Coba kita dulu pengalaman kita, para pejuang kita berdamai dengan Belanda. Mungkin kita tidak akan pernah merdeka sampai sekarang. Perdamaian yang digaungkan masyarakat internasional adalah mengabaikan hak-hak bangsa yang terjajah, bangsa Palestina yang dijajah untuk melawan penjajah Israel. Sangat menarik ya Mas Faisal. Saya bicara dengan sejumlah diplomat, mantan diplomat persisnya, yang merasa bahwa keikutsertaan Indonesia di dalam board itu sebetulnya sesuatu yang keliru gitu. Cuman logiknya itu yang saya cuman kita tahu bahwa tidak adil karena tidak akan ada pembicaraan two-state solution, tidak adil karena kemudian tidak diikutsertakan secara optimal itu faksi Palestina dan seterusnya.
Dan itu yang kemudian para diplomat itu merasa, kok kita bisa masuk ke sini gitu. Ya. Gitu. Ya, pertama saya ingin sampaikan adalah sangat naif kalau kita masih percaya kepada Amerika, siapapun presidennya, untuk isu Palestina. Itu sangat naif untuk para pemimpin Arab Muslim ya. Itu sangat naif. Kalau Bung Peter? Ya, jadi kalau untuk menciptakan di atas awan-awan kita bisa bilang solusi dua negara. Iya. Tapi saya dari dulu nggak percaya itu akan terjadi. Ya, negeri di awang-awang lah. Ya, saya dari dulu nggak percaya bahwa solusi dua negara itu akan terjadi. Kenapa? Karena dasar pijakan dari dua kelompok yang bertikai ini bertolak belakang, berbeda. Yang satu pakai riwayat leluhur nenek moyangnya, ya, yang satu pakai hukum internasional. Jadi tidak akan bisa ketemu. Sehingga meskipun secara aspiratif kita ingin ada negara Palestina merdeka, negara Israel mereka berdampingan seperti yang Presiden Prabowo pidato di PBB, ya itu agak mengejutkan saya juga. Tetapi dalam realisasinya tidak bisa, sangat sulit. Dasar pijakannya beda, dasar pijakannya berbeda. Kemudian sudah ada begitu banyak rintangan. Karena itu ujungnya harus perang aja. Iya, saya tadi katakan kalau 2 RUU itu menjadi undang-undang dan sudah 2 kali pembacaan, itu kalau pada 5 kali pembacaan itu diketok palu. Sekarang sudah 2 kali pembacaan, tinggal 3 lagi gitu. Kalau sudah diketok palu menjadi undang-undang, maka itu merupakan produk hukum yang angkatan bersenjatanya akan lakukan. Bisa pecah perang dong ya. Ya bukan, artinya Israel ambil alih seluruh tepi barat. Kalau sudah jadi undang-undang. Tidak akan ada perdamaian dong. Kalau sudah ada jadi undang-undang. Nah, jadi ini yang sebenarnya harus diblokir, jangan sampai terjadi. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa blokir itu? Siapa yang bisa blokir? Jumlah anggota Partai Arab di Knesset itu sangat kecil, minimum sekali dibandingkan dengan jumlah anggota yang mendukung itu. Sehingga kalau terjadi voting ya pasti lolos itu RUU itu jadi undang-undang. Nah, kalau sudah jadi undang-undang, maka mimpi itu solusi dua negara itu. Oke. Jadi itu yang harus ditahan, jangan sampai. Ya. Tapi kita juga harus tahan dulu nih. Karena kita masih punya segmen berikutnya. Doncast segera kembali. Tetap bersama kami. TV. Lanjut lagi, masih dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Dari Gaza, kita balik lagi ke Iran nih, Bang Don. Balik ke Iran. Karena tadi kan juga kita sepakat bahwa saya melihat sih, kalau Bang Don lihat gimana? Karena Amerika kan sebenarnya tidak perlu momentum ya. Dia bisa menciptakan alasan apa saja untuk masuk ke Iran. Tapi kan Iran juga sekarang kan lagi masalah internal dalam negerinya berat ini, Bang. Itu yang menarik sebetulnya. Kan orang selalu bilang tunggu perang. Tapi kalau tidak terjadi perang, kita bicara tentang kemungkinan apakah akan ada dengan demo ini akan ada pergantian rezim atau potensial untuk menggantikan rezim. Ya. Gimana? Jadi memang saya katakan tadi urusan pergantian kepemimpinan itu adalah urusan dalam negeri Iran. Betul. Dan itu kalau terjadi berarti itu merupakan realisasi daripada aspirasi mayoritas rakyat Iran. Seperti itu kan? Di semua negara seperti itu. Dan hukum internasional itu melarang negara lain mencampuri urusan dalam negeri negara lain, gitu. Yang menarik sekarang ini adalah ada munculnya putra mahkota yang dalam pengasingan itu Reza pidato dan membakar semangat rakyatnya untuk terus berjuang seperti itu. Tetapi kita juga lihat di mana-mana rakyat pasang spanduk seperti di London, di Frankfurt segala, mereka minta Amerika masuk. Nah, untuk Amerika masuk itu kan harus ada alasan yang kuat. Tidak bisa hanya alasan HAM di dalam negeri, itu urusan dalam negeri orang. Gitu. Kalau ada perkara HAM, bawalah ke pengadilan internasional kan. Tapi tidak bisa dia karena HAM pembunuhan orang itu dia masuk lalu jatuhkan satu pemerintahan. Tapi kan masalahnya adalah perlu yang terjadi. Nah, yang terjadi dengan Saddam Hussein. Itu yang terjadi dengan Muammar Gaddafi. Itu yang terjadi dengan Manuel Noriega kan. Jadi bagi negara adik kuasa seperti, apalagi dengan presiden yang model seperti Presiden Trump, ini kan orang kaya, punya kuasa, punya segala-galanya. Jadi dia merasa di atas angin. NPD lagi. Dan dia menempatkan dirinya di atas daripada Dewan Keamanan PBB kan. Jadi negara-negara lain dianggap itu bisa diatur gitu kan. Memang reaksi saya pertama itu
saya kaget juga bahwa Indonesia masuk di Dewan apa namanya Dewan Gaza Perdamaian itu. Saya kaget. Kenapa saya kaget? Karena dari dulu kan kita ini pendiri gerakan non-blok. Dan yang konsisten, gerakan negara non-blok yang konsisten non-blok sampai sekarang itu India. Coba lihat, kita lagi ramai mau masuk di apa namanya masuk di Dewan Board of Peace, segala macam lagi ramai ke situ. Apa yang India lakukan? India dengan Uni Eropa tanda tangani kesepakatan strategis yang menciptakan pasar sebesar 27 triliun dolar. Bayangkan, itu berapa banyak itu? Itu peluang itu yang diciptakan kemarin itu ketika kita lagi sibuk ngurus Dewan Perdamaian dan segala itu, kita nggak dapat duit dari situ. India dapat menciptakan malah keluar duit ya. Di India malah dia rangkul Uni Eropa untuk menciptakan pasar sebesar 27 triliun dolar. Coba. Nah, jadi pesan saya begini, dalam politik luar negeri itu bukan urusan gagah-gagahan. Karena konstitusi mengamanatkan bahwa politik luar negeri Indonesia diabdikan kepada kepentingan nasional Indonesia. Jadi kita harus lihat kepentingan nasional kita saat ini apa, gitu kan? Coba lihat kondisi dalam negeri, bencana di Aceh dan di Sumatera Barat ya. Bagaimana kabarnya sampai sekarang itu? Cuma saya jadi bertanya-tanya juga ke Bang Faisal misalnya, ada nggak sih manfaat nyata bagi Indonesia ketika kita kemudian masuk ke dalam Board of Peace Gaza itu, dan kita juga harus nyetor 17 triliun rupiah. Saya pikir mungkin Presiden punya rencana strategi tertentu yang mungkin saya nggak tahu. Mungkin Anda bisa baca itu, Bang Faisal. Kalau yang pertama ya nggak ada manfaatnya sama sekali. Kita lihat perbincangan di berbagai grup yang saya ikuti di media sosial itu semua negatif. Kita ini membela Palestina sebenarnya punya kelemahan. Berbicara kalau kita lihat contoh Amerika. Amerika kenapa bisa begitu gencar, getol membela Israel? Karena mereka punya dasarnya hukum positif di dalam negeri. Trump kenapa memindahkan, mengakui Yerusalem Barat maupun Timur sebagai ibu kota Israel? Karena ada dasar hukumnya, yaitu Yerusalem Embassy Act, ditandatangani Presiden Bill Clinton pada 1995. Cuma presiden Amerika sebelumnya menganggap isu ini sensitif, takut terjadi perang agama. Tapi Trump ternyata bisa menilai, ternyata pemimpin Arab Muslim cuma ngomong doang kok. Kalau apapun yang dilakukan Israel, mereka cuma bisa mengecam, gelar sidang darurat. Nah, makanya kita banyak terjadi polemik ketika ada isu-isu yang miring ke Israel, seperti Prabowo masuk Dewan Perdamaian, undangan kepada tokoh cendekiawan Muslim, tokoh agama, undangan dari pemerintah Israel, bertemu pejabat Israel, itu kan cuma jadi polemik. Karena kita tidak punya sebuah aturan hukum atau undang-undang yang mengatur bagaimana cara kita membela Palestina, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Israel. Di Libanon itu kalau berinteraksi, siapapun entitasnya berinteraksi dengan Israel itu kalau tidak salah hukuman pidananya 1 tahun penjara. Jadi apa yang dilakukan Prabowo ini hanya menjadi polemik, tapi tidak. Ya, Prabowo ini sebenarnya memanfaatkan celah. Kita tidak punya turunan dari amanah undang-undang, sehingga ya banyak celah yang bisa dilakukan dalam hal ini, ya salah satunya dengan mendukung proposal damai Trump untuk membuat para pejuang Palestina menyerah terhadap penjajah Israel, dan itu tidak istilahnya ya cuma jadi polemik akhirnya, karena kita tidak punya batasan jelas bagaimana mendukung Israel. Mendukung Palestina. Ya. Mas Faisal, ini pertanyaan awam banget. Begitu juga sama Bung Pitan. Ini kan cerita bagaimana hubungan antara negara Israel dan sejumlah negara Arab yang kemudian membuka perwakilan diplomatik. Begitu. Padahal dulunya kan berperang orang-orang ini. Sementara kita itu tidak pernah punya perang. Walaupun kita jelas bahwa kita bersikap pada Palestina. Kalau melihat cerita ini, apa mungkin dilihat langkah-langkah Pak Prabowo atau Presiden Prabowo itu justru untuk membuat hubungan itu mulai terbuka atau apa? Sebetulnya. Ya, begini. Kalau saya melihatnya begini ya. Memang dengan terjadinya multipolarisasi hubungan internasional sejak berakhirnya Perang Dingin, itu semua negara melakukan realignment, penyesuaian strategi dan politik luar negerinya yang membuat sebesar-besarnya untuk menguntungkan dalam bangsanya sendiri gitu ya. Nah, cuma kalau dari pengamatan saya, ini Indonesia ini agak ketinggalan ini kita ini. Orang sudah lari jauh, kita masih jalan di tempat ini.
dari segi politik luar negeri ya. Jadi sebenarnya saya tidak tahu apa yang dipikirkan Presiden Prabowo sebelum masuk ke situ. Tentu beliau punya perhitungan dan pertimbangan sendiri, dan hanya beliau yang bisa menjelaskan kepada masyarakat Indonesia apa maksud dan tujuannya seperti itu. Tapi kalau saya boleh memberikan catatan kaki, saya akan katakan begini, politik luar negeri Indonesia itu tidak perlu genit, ya. Jadi kita tidak perlu genit gitu ya. Yang kita butuh adalah yang konkret bisa membawa manfaat bagi bangsa yang juga mempunyai banyak sekali kebutuhan dalam negeri. Kan begitu. Untuk apa kita gagah-gagahan kalau dalam negeri sendiri kita lemah, ya. Jadi karena kekuatan politik luar negeri Indonesia itu bergantung kepada kekuatan kondisi dalam negeri kita. Kan begitu. Jadi kalau kondisi dalam kita keluar bicara orang percaya. Tapi kalau kita kondisi dalam negeri kita ini hukum masih lemah, begitu banyak orang masih menderita, korupsi, begini kita pergi ngomong orang bilang, wah kamu dalam rumah aja nggak bener, kok datang cuma ngajar kita, kan begitu. Nah, maka saya usulkan begini. Ini gaya orang Timur. Ya, jadi saya usulkan begini. Mungkin ada baiknya melihat perkembangan dunia yang berubah begitu cepat. Ya. Mungkin ada baiknya itu Kementerian Luar Negeri itu melakukan introspeksi untuk melihat apa-apa yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan sekarang ini, supaya jangan kita ketinggalan. Kan kita udah punya wakil Menlu spesialis Timur Tengah loh. Itu hanya masalah struktur ya, tapi visi politik luar negeri. Selama ini kita bilang politik luar negeri kita itu bebas aktif. Bebas aktif saja itu tidak cukup. Itu hanya seperti makan nasi dengan ikan asin. Nggak cukup. Di zaman sekarang nggak cukup hanya bebas aktif. Kita perlu asertif, artinya tunjukkan di mana kekuatan kita. Kita perlu proaktif. Lihat di mana peluang kita masuk. Ya. Harus proaktif. Kalau yang proaktif dan asertif itu India sekarang kan. Dia benar-benar lihat peluang bermanfaat, dia ambil kan begitu kan. Dia tidak pro sana sini. Hubungan dia dengan Rusia baik, Cina baik, Amerika baik, dengan Timur Tengah baik, dia tidak punya musuh. Gitu. Dengan Pakistan, dengan Cina dia berperang di perbatasan, habis berangkulan, berdagang lagi kan begitu. Nah, jadi kita perlu melakukan reposisi politik luar negeri kita supaya melihat selama ini jangan sampai kita sedang berjalan di tempat dan genit-genitan saja, tapi tidak membawa manfaat yang tadi Bung Don katakan. Apa manfaatnya bagi kita? Bagi kita dalam negeri dulu yang paling utama kan? Apa manfaat kita? Kan begitu kan? Cuman Bung Pitan, tahu kan kalau Pak Prabowo itu paling sering keluar negeri, bukan? Betul, betul. Itu apa artinya itu? Kan diplomasi lah, Pak. Itu sesuatu yang menurut saya pasti ada hitung-hitungan bahwa ini ada kepentingan untuk kita gitu. Betul, pasti ada itu. Nah, ini yang saya rindu melihat satu forum di mana Presiden tampil terbuka dan menjelaskan. Gitu. Emang Anda belum mendapatkan penjelasan dari statement-statement kepala negara selama ini? Selama ini kita belum tahu. Karena terus terang penjelasan yang keluar dari Pejambon menurut saya terlalu dangkal ya. Jadi kita tidak mengerti mau kemana ini keterlibatan dalam kita ya. dalam semua Mungkin ini. Bang Faisal yang bisa membaca apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo gimana? Kalau saya melihat gini ya, tadi Pak Don nanya soal normalisasi. Ini saya pernah baca buku putihnya Strategi Keamanan Nasional Amerika yang diterbitkan November tahun lalu. Itu salah satu strategi Trump di Timur Tengah adalah normalisasi Arab Israel. Bagaimana menggait lebih banyak negara-negara Arab dan Muslim untuk membuka relasi resmi dengan Israel. Nah, ini dengan masuknya Indonesia dan Arab Saudi dalam Dewan Perdamaian, sebenarnya itu sebuah keberhasilan diplomasi yang dilakukan Trump, ya termasuk Netanyahu. Karena Trump itu kan untuk kepentingan ya Israel itu sendiri. Jadi Saudi dan Indonesia ini kan dua negara yang punya posisi penting di dalam dunia Muslim. Arab Saudi di situ ada kiblat umat Islam. Ada dua kota suci Mekah Madinah. Indonesia juga punya posisi penting. Nah, Saudi ini juga dalam konteks ekonomi juga punya posisi penting. Dia kan adalah negara dengan perekonomian terbesar di dunia Arab. Nah, Indonesia juga sama. Negara berpenduduk mayoritas Muslim dan moderat. Juga pasar nantinya bagi produk-produk Israel kalau misalkan terjadi pembukaan hubungan diplomatik. Tapi saya kira itu sangat jauh lah. Atau tidak mungkin kalau kita lihat konstituen kita di dalam negeri. Jadi memang apa yang dilakukan Pak Prabowo ini kalau saya setahu saya memang tidak melibatkan Kementerian Luar Negeri. Ketika dia berpidato di sidang Majelis Umum PBB yang menyatakan menjamin keamanan dan keselamatan Israel, itu saya berbicara dengan dua pejabat Kemlu, Eselon 2 dan Eselon 1, mereka juga kita tidak dilibatkan kok. Sama dengan Dewan Perdamaian.
Kalau saya melihat Pak Prabowo mengambil sendiri inisiatif untuk isu-isu Timur Tengah, terutama isu-isu Palestina. Makanya banyak hal-hal yang mengejutkan. Ya, atau mungkin begini Bang Pitan, saya melihat kalau pinjam statementnya Bang Faisal, mungkin Indonesia tidak mendapatkan manfaat langsung dengan menjadi bagian dari Board of Peace Gaza. Tapi setidaknya menjauhkan diri dari hal-hal negatif akibat ulah anak bandel bernama Trump ini. Gimana? Begini, Presiden Prabowo ini kan sangat mengerti tentang perang. Ya. Kalau kita ini hanya bisa komentar, tapi belum pernah masuk pegang senjata perang. Belum pernah perang juga. Presiden Prabowo ini sudah berhadapan dengan peluru, jadi dia paling mengerti perang. Jadi kalau soal perang, saya kira apa yang dia lakukan itu tentu dia punya pertimbangan sendiri. Dan hanya dia yang bisa menjelaskan. Kita tidak bisa membaca pikiran dia. Hanya beliau yang bisa menjelaskan entah kepada DPR atau pernyataan terbuka kepada masyarakat Indonesia gitu ya. Tapi kembali lagi yang saya mau katakan, Indonesia perlu melakukan reposisi politik luar negeri. Kalau tidak kita ketinggalan terus. Kita mesti lihat di mana ada peluang kita masuk untuk keuntungan kita. Kan begitu. Itu sebabnya kita masuk ke BRICS gitu. Masuk ke BRICS bukan urusan kita memihak, nggak ada urusan dengan memihak gitu. Nah, cuma kalau dia masuk ke Board of Peace ini, nomor satu Board of Peace ini satu lembaga yang baru berada di atas kertas. Belum ada kantornya, belum ada apa sama sekali gitu. Dan yang tadi dikatakan, jadi jangan kita berharap terlalu banyak dari sini, kan gitu. Sebaiknya kita melihat apa yang Indonesia bisa buat secara konkret untuk membantu rakyat Palestina yang sedang menderita. Saya kira itu lebih penting daripada kita tanpa board ini kan kita sudah banyak konkret buat Palestina. Jadi tanpa ada Board of Peace ini pun kita bisa berkontribusi kan secara bantuan kemanusiaan. Saya kira itu lebih penting daripada. Jadi bagaimana supaya rakyat Palestina bisa mendapat lebih banyak bantuan secara real dari kita dan dari negara-negara sahabat lainnya itu daripada kita bicara orang tua satu ini yang bikin pusing semua negara, ini habis waktu kita. Habis waktu kita karena begini, ponakannya sendiri bilang ini orang tua ini seperti deer in the headlights ya. Rusa yang kena senter lampu mobil gitu. Oke, Bang Dom, kita harus segera closing nih, tapi tentu kita ingin memberikan kesempatan ke masing-masing ya, Bang Pitan sama Bang Faisal untuk ada catatan penutup. Dari Bang Faisal dulu, silakan. Ya, kalau terkait Iran ya saya kira Iran pasti siap menyambut serangan dari Amerika. Dan ini perbedaannya. Ketika Amerika melanggar hukum internasional dengan misalkan menyerang Iran, ya Iran adalah negara yang masih menaati hukum internasional. Itu kan jelas perbedaannya. Jadi Iran akan siap karena mereka punya kartu truf, mereka bisa menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah. Dan juga termasuk menutup Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur pelayaran energi dunia yang sangat penting. Nah, dalam konteks Dewan Perdamaian, ya saya sih berharap Pak Prabowo segera keluar dari Dewan Perdamaian itu sendiri. Karena Dewan Perdamaian ini dibentuk oleh Presiden dari negara yang selama ini mendukung genosida di Gaza. Bukan hanya genosida, malah melanggengkan penjajahan Israel terhadap Palestina. Itu saja. Rugi lah udah nyetor 17 triliun langsung keluar. Bang Pitan. Enggak, Indonesia belum menyetor dan tidak akan menyetor itu. Bahkan Rusia pun katakan udah itu aset kami yang kamu tahan di luar negeri pakai aja itu kan, dia bilang begitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya melihatnya begini, Iran dan Amerika ini perang atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan negara lain. Urusan kita adalah kalau mereka perang apa dampaknya bagi kita. Ya toh, dampaknya bagi kita seperti apa? Ya tentu pengaruhnya ke harga minyak kan. Jalur itu akan tertutup semua. Sekarang aja penerbangan udah tertutup. Jalur perdagangan akan tertutup, apalagi kalau Selat Hormuz ditutup kan. Yang ditakutkan itu kalau Iran pasang ranjau di Selat Hormuz kan tidak ada orang yang berani lewat. Terblokir semua 25% perdagangan dunia kan. Nah, jadi bagi kita adalah mau perang atau tidak itu bukan kepentingan kita. Kepentingan kita kalau perang itu terjadi, bagaimana kita menyelamatkan kepentingan nasional kita, perdagangan kita bagaimana, arus perjalanan orang seperti apa, mahasiswa-mahasiswa dan pekerja migran kita yang tinggal di daerah negara-negara itu seperti apa, itu yang kita perhatikan. Bagaimana langkah-langkah untuk menyelamatkan itu. Soal perang itu soal masalah trigger, tinggal orang tua ini tiba-tiba dia bilang, ayo saya sudah capek tunggu kan begitu kan. Bisa aja itu langsung meledak kan begitu, tahu gitu. Jadi bagi kita coba lihat di mana warga negara Indonesia ada di negara-negara yang bakal terkena dampak dari perang itu.
persiapkan diri bagaimana caranya mengungsi kalau terjadi perang. Yang gitu-gitu yang kita pikirkan. Yang paling penting kitanya yang penting kitanya gitu. Mereka mau bekelahi itu urusan dia kan. Iya. Oke. Kalau dari Bang Don sendiri apa catatannya nih? Udah bener 2 catatan dari Mas Faisal. Inilah akibatnya kalau di Doncast itu kumpulan wartawan, jurnalis. Baik, terima kasih Bang Faisal sudah berbicara. Terima kasih Bang Doni, Pak Tita, makasih. Iya, kita akhiri diskusi kita dalam Doncast sampai di sini. Jangan lupa saksikan terus Doncast hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Gezer dan saya Don Bosco Slamet. Sampai jumpa.